Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan tentang kayu putih. Kelompok 6 terdiri dari 1. Prasetyo Budi Nugroho, NIM D500180097. Yang kedua ada Estifani, NIM D500180074. Dan yang ketiga ada Ana Mutia, NIM D500180172. Dalam presentasi kali ini, kami akan menjelaskan minyak kayu putih dalam 4 bagian, yaitu bagian pertama itu ada cara budidaya, bagian kedua ada cara produksi, bagian ketiga komposisi, dan bagian keempat ada manfaat. Sebelum masuk materi, di sini kita akan menjelaskan definisi dari tanaman kayu putih. Tanaman kayu putih atau melaleuca caju putih merupakan salah satu tanaman penghasil minyak atsiri yang penting bagi industri minyak atsiri di Indonesia. Minyak kayu putih merupakan salah satu jenis minyak atsiri yang banyak digunakan untuk bahan berbagai produk kesehatan atau farmasi, sehingga minyak kayu putih menjadi produk yang semakin banyak dicari. Kebutuhan minyak kayu putih saat ini semakin meningkat dengan semakin berkembangnya variasi pemanfaatan minyak kayu putih. Selanjutnya ada cara budidaya dengan cara teknik persemaian. Bagian A itu generatif. Secara generatif, perbanyakan dilakukan dengan biji. Biji yang dipanen sebaiknya berasal dari pohon induk yang bagus dan dipanen ketika masa puncak pembuahan. Pembibitan. Penaburan benih dilakukan dalam babak tabur. Pemeliharaan selama masa perkecambahan adalah dengan cara memelihara kelembapan dan suhu dalam media. Penyiraman dilakukan setiap hari dengan air yang sudah disterilisasi dan ditambahkan sedikit kapur untuk mengurangi tingkat keasaman air. Kedua ada penyapian. Penyapian kecambah dari bak tabur dilakukan dengan menggunakan alat bantu pinset karena ukuran kecambah yang sangat kecil. Selanjutnya secara vegetatif. Yang pertama itu stek pucuk. Teknik perbanyakan dengan stek pucuk pada kayu putih dilakukan dengan memanfaatkan tunas-tunas muda. Teknik perbanyakan dengan stek pucuk ini memberikan persen keberhasilan yang cukup tinggi, yaitu hampir 90%. Yang kedua ada grafting atau menyambung. Dilakukan dengan menyambungkan bagian bawah tanaman atau rootstock dengan bagian atas berupa potongan ranting dari pohon yang sudah tua atau sion. Selanjutnya ada cara budidaya dengan teknik penanaman. Di sini teknik penanaman dibagi dalam 3 tahap, yaitu tahap pertama persiapan lahan. Lahan yang digunakan untuk penanaman sebaiknya bebas dari serangan rayap, mengingat tanaman kayu putih rentan dengan serangan rayap. Tahap kedua itu ada penanaman. Penanaman kayu putih dilakukan dengan menggunakan sistem tumpang sari. Jarak tanam untuk tanaman kayu putih yang banyak diterapkan adalah 3 x 1 meter, sehingga di sela-sela tanaman tersebut petani penggarap dapat menanam tanaman palawija dengan radius minimal 0,5 meter dari tanaman pokok. Tahap ketiga ada pemeliharaan. Untuk mengurangi intensitas serang rayap, telah dilakukan penaburan insektisida atau furadan di sekitar tanaman. Kegiatan pemeliharaan dilakukan dengan tujuan agar tanaman dapat tumbuh dengan baik dan mengurangi gangguan dari hama maupun gulma. Cara produksi minyak kayu putih ada 3 tahap. Yang pertama pemetikan daun, yang kedua penyimpanan daun, dan yang ketiga penyulingan. Tahap produksi yang pertama yaitu pemetikan. Pemetikan merupakan proses produksi awal dalam pembuatan minyak kayu putih. Proses pemetikan sendiri ada 2 macam, yaitu yang pertama pemetikan sistem rimbas, yaitu pemangkasan daun pohon kayu putih yang berumur 5 tahun ke atas dengan ketinggian 5 meter. 1 tahun berikutnya, setelah tanaman kayu putih sudah mempunyai daun yang lebat, dapat dilakukan perimbasan lagi. Yang kedua, yaitu pemetikan sistem urut, yaitu dengan cara dipotong dengan menggunakan alat khusus untuk daun-daun yang sudah cukup umur.
Cara ini menjadi kurang praktis karena pemetik harus memilih daun satu persatu. Pemetikan dilakukan pada awal musim kemarau. Jika pemetikan dilakukan pada awal musim kemarau, tiap tanaman telah menumbuhkan daun dalam jumlah kedua, yaitu penyimpanan. Setelah pemetikan daun kayu putih yang siap untuk disuling disimpan terlebih dahulu. Penyimpanan dilakukan dengan menebarkan daun di lantai yang kering yang memiliki tinggi sekitar 20 cm dengan kondisi suhu kamar dan sirkulasi udara terbatas. Daun-daun tidak boleh disimpan dalam karung karena akan mengakibatkan minyak yang dihasilkan berbau tidak sedap dan kadar sineol dalam minyak rendah. Penyimpanan daun dilakukan maksimal selama 1 minggu. Kerusakan minyak kayu putih akibat penyimpanan terjadi karena proses hidrolisis komponen-komponen yang terdapat dalam daun. Pengaruh hidrolisis ini dapat dicegah dengan menyimpan daun di tempat yang kering dengan sirkulasi udara sekecil mungkin. Tahap ketiga yaitu proses penyulingan. Proses penyulingan minyak kayu putih terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, pembuatan uap. Yang kedua, penguapan daun. Yang ketiga, pendinginan dan pemisahan minyak dengan air. Yang pertama, pembuatan uap. Berikut ini merupakan alat-alat yang digunakan pada pembuatan uap. Yang pertama, boiler. Boiler berfungsi untuk memproduksi uap yang akan digunakan untuk mendestilasi minyak kayu putih dari daun kayu putih pada bak daun yang dihasilkan air yang berasal dari water softener yang dimasukkan ke dalam boiler dengan pompa. Pada boiler dilengkapi dengan panel otomatik yang berfungsi sebagai pengontrol boiler agar aman dan berfungsi dengan baik. Alat yang kedua yaitu ruang bakar, sebagai tempat pembakaran bahan bakar dari briket dan sebagai tempat pemanasan air awal yang dihubungkan dengan boiler. Konstruksi dinding api dari pipa-pipa uap menjadi satu dengan pipa uap diameter 10 inci dan digabungkan dengan uap yang terbentuk di boiler. Lantai ruang bakar terbuat dari semen tahan api dan berlubang-lubang untuk pemasukan udara yang dihisap oleh exhaust fan. Alat ketiga yaitu exhaust fan, berfungsi menghisap udara panas yang telah dipakai untuk memanasi ruang bakar dari ketel uap dan memasukkan udara segar ke dalam ruang bakar untuk kemudian dihembuskan ke cyclone. Cyclone berfungsi memisahkan debu yang terhisap dari boiler oleh exhaust fan agar tidak keluar ke udara bebas. Alat yang kelima yaitu chimney, berfungsi mengalirkan asap pembakaran ke udara. Sedangkan untuk pengumpan air digunakan alat-alat sebagai berikut. Pompa feeding water, berfungsi memompa air untuk masuk ke dalam boiler secara otomatis dari tangki air umpan yang telah dilunakkan ke dalam water softener. Kemudian water softener berfungsi melunakkan air yang masuk ke dalam boiler dari kadar kapur agar tidak mudah membentuk lapisan kapur yang menempel di bagian dalam boiler. Kemudian feed pump water softener berfungsi memompa air yang akan dilakukan ke dalam water softener dari bak air. Yang keempat, feed tank berfungsi menyimpan air yang sudah dilewatkan water softener dan sudah lunak untuk dipompa masuk ke dalam boiler. Tahap penyulingan yang kedua yaitu penguapan daun. Alat-alat yang digunakan adalah yang pertama, bak daun, sebagai wadah untuk keranjang yang berisi daun kayu putih yang akan diberi uap panas dari ketel uap. Kapasitas bak daun adalah 1.500 kg. Jumlah bak daun di pabrik ada 2 unit. Alat yang kedua, keranjang daun, sebagai tempat daun kayu putih yang akan dimasak ke dalam bak daun. Kapasitas keranjang adalah 1.250 kg daun kayu putih, jumlahnya 2 unit. Alat yang ketiga, hoist crane, berfungsi untuk memasukkan dan mengangkat keranjang daun dari bak daun yang akan dan telah selesai dimasak. Kapasitas daya angkat 1 ton, sedang jumlahnya 1 buah. Selanjutnya, proses produksi yang terakhir yakni pendinginan dan pemisahan minyak dengan air. Alat-alat yang digunakan pada proses ini yaitu yang pertama kondensor.
Kondensor berfungsi mengembunkan uap minyak air dan uap air yang keluar dari ketel uap untuk dijadikan cairan dengan cara didinginkan. Yang kedua yakni pompa air kondensor. Berfungsi memompa air pendingin dari bak air pendingin untuk dipompa masuk ke dalam kondensor dan keluar lagi menuju cooling tower. Yang ketiga yakni cooling tower. Berfungsi mendinginkan air dari bak air yang akan dialirkan melalui kondensor dari suhu 400 derajat Celcius menjadi 330 derajat Celcius. Sedangkan untuk memisahkan air dengan minyak kayu putih, alat-alat yang digunakan yakni yang pertama separator. Separator berfungsi memisahkan minyak kayu putih dari air yang keluar bersamaan dari kondensor dengan menggunakan sistem gravitasi. Proses pemisahan ini dikontrol melalui kaca pengamat. Yang kedua, tangki penampung minyak kayu putih. Berfungsi untuk menampung minyak kayu putih dari separator. Kapasitasnya 200 liter. Selanjutnya yakni komposisi. Analisis kandungan atau komponen minyak atsiri daun Malaleuca cacuputi Powell asal Flores menggunakan instrumen GCMS atau gas chromatography mass spectroscopy. Hasil kromatogram sampel minyak kayu putih Malaleuca cacuputi Powell ditunjukkan pada gambar. Terdapat 16 puncak dengan 3 puncak dominan, yaitu puncak ketiga dengan 62,6%, puncak kelima 11,37% dan puncak keenam 12,78%, yang berturut-turut bersesuaian dengan 1,8 sineol, alfa-tripineol, dan alfa-tripinil asetat. Selanjutnya yakni identifikasi komponen lebih lanjut dapat dilakukan dengan spektrometer massa yang memberikan indeks kemiripan tinggi yakni lebih dari 90%. Ditunjukkan pada tabel berikut. Pada tabel dapat diketahui bahwa kandungan beta-piena ada 0,47%, mirsena 0,55%, 1,8 sineol 62,6%, 4-tripineol 1,07%, alfa-tripineol 11,37%, alfa-tripinil asetat 12,78%, trans-karyofilena 2,3%, dan alfa-humulena 1,4%. Sehingga ada 3 kandungan dengan persen tertinggi yakni 1,8 sineol, yang kedua alfa-tripineol, dan yang ketiga alfa-tripinil asetat. Selanjutnya komposisi. Komposisi dengan kandungan terbesar yaitu 1,8 sineol dengan 62,6%. Sineol memiliki rumus molekul C10H18O, memiliki massa molar 154,249 gram per mol, kepadatan 0,9225 gram per cm, titik leburnya 1,5 derajat Celcius dan titik didihnya 176 sampai 177 derajat Celcius. Selain pada minyak kayu putih, sineol juga ditemukan dalam kamper, daun salam, teh, mawort, kemangi, wormwood, rosemary, sage, dan dedaunan tanaman aromatik lainnya. Meskipun dapat digunakan sebagai penyedap makanan dan bahan obat, sineol dapat mengakibatkan keracunan jika tertelan melebihi dosis normal. Kandungan terbesar kedua yaitu alfa-tripinil asetat dengan 12,78%, merupakan golongan senyawa asam asetat dengan rumus struktur CH3COOH. Asam asetat dapat dikenali dengan baunya yang khas. Bau yang kurang enak dari minyak kayu putih yang diperoleh dari proses penyulingan berasal dari asam asetat ini. Kandungan terbesar ketiga yaitu alfa-tripineol dengan 11,37%. Tripeneol adalah alkohol dan merupakan salah satu dari golongan senyawa monoterpena yang terjadi secara alami sebagai hasil isolasi dari berbagai sumber seperti minyak pinus dan minyak kayu putih.
Tripineol merupakan campuran dari isomer-isomer alfa-tripineol yang memiliki struktur yang sama dengan rantai utama. Alfa-tripineol adalah suatu produk yang secara luas digunakan pada industri kosmetik sebagai parfum, dalam industri farmasi sebagai anti jamur, anti serangga, dan disinfektan. Selanjutnya adalah manfaat. Minyak eukaliptus atau yang juga lebih dikenal di masyarakat sebagai minyak kayu putih merupakan minyak yang sering dipakai untuk menghangatkan tubuh. Minyak ini banyak digunakan terutama ketika cuaca sedang dingin karena kehangatan yang diberikannya sangat pas dan tidak terlalu panas seperti salep atau krim panas lainnya. Manfaat lain dari minyak kayu putih yang pertama yaitu meredakan batuk. Yang kedua, mengurangi nyeri pada persendian. Yang ketiga, membantu meringankan kondisi sinusitis dan asma. Minyak kayu putih tidak hanya memiliki manfaat untuk mengurangi cairan seperti dahak pada saluran pernafasan, namun minyak ini juga dapat membantu mengencerkan dahak yang menyumbat saluran pernafasan. Manfaat yang keempat yaitu meringankan keluhan sakit kepala. Yang kelima, mengatasi bau pada mulut. Minyak eukaliptus dengan kandungan antibakteri dapat mengatasi bau pada mulut yang ditimbulkan oleh kuman. Dengan adanya antibakteri ini, maka kerusakan pada gusi serta terbentuknya plak juga dapat dikurangi. Selain dari obat kumur maupun pasta gigi, kini juga ada permen karet dengan ekstrak eukaliptus untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut. Manfaat yang keenam, yakni menjauhkan dari serangga. Yang ketujuh, antiinflamasi. Minyak eukaliptus memiliki kemampuan antiinflamasi yang dapat meredakan gejala dari herpes. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 6, minyak kayu putih. Semoga dapat bermanfaat bagi semuanya. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.